Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Prof, kalau bicara soal kesadaran ini kan ini bagian ada di kepala dan lubuk hati setiap orang gitu ya, susah untuk kemudian mengukur, apalagi warga Jakarta. Prof sebutkan tadi, itu kan 10 jutaan ya Pak ya? Iya, warga Jakarta, 10 jutaan lebih di warga Jakarta. Ini kan susah ya Prof. Mungkin Prof punya perbandingan di negara-negara lain, di kota-kota di negara lain yang kemudian tingkat kesadaran orang mereka, termasuk 3 aktor utama tadi yang disebutkan Mas Gofur gitu ya, pemerintah, daerah, kemudian warga dan juga korporasi itu sudah tinggi gitu. Prof mungkin bisa sampaikan pada kami. Ya, contoh yang paling baik ya Jepang itu. Jepang ya. Sadar dan patuh ya. Memang dari kecil mereka diajar untuk itu. Dan di negara-negara seperti Korea dan sebagainya itu sudah banyak ya. Singapura lah contoh kita. Tapi di kita begini, kampanye tentang kesadaran kepatuhan itu banyak, tapi tidak ada sanksi. Kalau saya tidak melakukan itu nggak apa-apa. Itu yang menjadi persoalan kan. Tidak ada ketegasan dari kita semua. Ya termasuk sanksinya seharusnya kalau dalam konteks sampah nih Prof, sanksinya itu biasanya seperti apa Prof? Lah, gini. Undang-Undang 18 2008 itu kan ada sanksi, misalnya TPA-nya mencemari, itu bupati wali kotanya kena itu harusnya, tapi kan nggak pernah kita dengar ya TPA yang mencemari ditangkap apa dan semuanya kan sudah ada aturan-aturan main, tapi kelemahan kita adalah law enforcement ya, itu terutama di tempat-tempat umum ya. Kalau di kampung mungkin ini rapih. Malu kita membuang sampah di jalan, dilihat orang se-RT. Tapi begitu di tempat umum, di keramaian, itu bebas kita, nggak ada yang melarang. Polisi pun polisi Pamung Praja itu diam saja kan. Nah itu sebetulnya yang paling penting adalah mungkin kesadaran sudah meningkat, kepatuhan sudah meningkat, tetapi akhirnya putus asa juga. Orang lain melakukan, saya sendirian gitu loh. Kan kadang-kadang kita bingung sendiri kalau di tempat keramaian. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita meningkatkan peran law enforcement itu. Aturan-aturan yang sudah ada itu kan sudah ada pidana dan perdatanya ya. Tapi rasanya kalau sampah itu nggak pernah dengar. Kadang-kadang saja, untuk kasus tertentu tahun ini, bulan ini ada, setelah itu hilang. Baik. Poin law enforcement itu penting ya? sekali. Poin penegakan hukum itu Pak Asep. Pak Asep tentu tidak bisa kemudian kami mengarahkan telunjuk ke Pak Asep gitu. Tapi mungkin Pak Asep bersama dengan para aparat penegak hukum yang mungkin punya kewenangan untuk memberikan sanksi sehingga kemudian tadi reward and punishment itu jalan gitu ya. Itu sudah dilakukan Pak? Jadi memang jangan-jangan aturannya banyak nggak pernah ada. Jadi dalam perda kami sebenarnya jelas Mbak Christian bahwa baik bagi warga maupun bagi masyarakat yang bisa bilang tertangkap melakukan buang sampah sembarangan itu memang ada sanksinya. Nah tapi memang sekali lagi betul sekali Prof. Henry, kita harus akui lah bahwa law enforcement terhadap sanksi untuk yang buang sampah sembarangan hampir di semua daerah itu memang sulit buat diterapkan. Dalam artian termasuk di Jakarta. Termasuk di Jakarta. Jadi memang paling pada tahap awal kami hanya menghimbau, kemudian juga kalau untuk di warganya kami mulai menghimbau bagi pengurus-pengurus RT RW kalau memang warganya nggak pilah sampah, warganya nggak bisa nggak pilah sampah, ya sampahnya jangan diangkut itu. Jadi biarlah kesadaran masyarakat itu timbul dari masyarakatnya sendiri. Jadi makin bau dong rumahnya. Ya jadi gini Mbak, memang kalau paling tidak bagi kami kesadaran kalau memang sudah kita himbau, kita siapkan dari RT-nya, dari pemerintah juga kita sudah menyiapkan sarana prasarananya, tapi masyarakatnya juga nggak sadar gitu kan. Ya memang mau nggak mau kita harus bisa nge-push masyarakat supaya mereka mau meningkatkan kesadarannya. Kalau kalau masyarakat itu merasa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah optimal. Iya, maksimal sekali sekarang. Kalau maksimal sekali belum, ya saya akuin memang maksimal sekali belum, tetapi memang kita sudah mulai melakukan. Jadi bagi warga atau terutama
pengusaha pengangkutan sampah yang buang sampahnya sembarangan itu kita kenakan denda paksaan pemerintah sebesar Rp500.000. Itu Kalau kita perusahaan sudah yang besar sih 500.000 kecil iya ya. kecil, betul. Makanya justru itu sekali lagi memang kita mau tidak mau suka tidak suka ya memang kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat itu bahwa dengan mengelola sampah berarti hidup masyarakat semakin sehat. Semakin sehat maka produktivitas masyarakat semakin tinggi. Itu membawa investasi juga kepada kota itu juga semakin baik. Prof. Henry, ini sulit nih Prof. Kalau lagi-lagi nih ada aturan, seharusnya ada law enforcement, tapi lagi-lagi outputnya justru adalah kampanye, anjakan, imbauan gitu Prof. Ini bagaimana Prof? Kalau ajakan kan hampir tiap hari ya. Slogan itu banyak sekali. Mari kita pilah. Itu kan sudah terlalu sering. Tapi kenyataannya kenapa aku nggak mau memilah? Itu pertanyaan. Karena kunci keberhasilan pengelolaan sampah itu pemilahan ya. Tapi itu kan sudah aturannya. Nah, bagaimana caranya? Apakah dibuat malu atau bagaimana? Itu tiap hari loh. Iya. Ya. Ada Prof. Itu di setiap tempat umum ada tulisannya buanglah sampah di sini ya kan. Semua, tapi ya nggak jalan. Saya menyebutnya adalah memang ini strategi pamflet lah, tapi nggak jalan semuanya itu. Karena apa? Memang nggak ada konsekuensi kalau kita tidak lakukan itu yang sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang atau peraturan, termasuk juga bagaimana kawasan harus menyediakan fasilitas pengolahan misalnya, itu kan sudah ada aturannya. Tapi apa kok nggak jalan itu? Ya, warga mungkin bisa ya melalui ininya kalau buang malu ke RT-nya ya. Tetapi bagaimana kita menjaga kebersihan? Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemilahan dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik. Corporate dan sebagainya melakukan penanganan sampahnya secara mandiri itu wajib harusnya dan diberi sanksi. Ya dan ini yang repotnya kan sanksinya nggak ada. Penegakan hukumnya lagi-lagi, penegakan hukumnya. Pak Nirwono, ini kalau kita analogikan dengan ranah lain ya, apakah misalnya gini, tadi kan Pak Asep bilang ya susah sekali untuk memastikan warga Jakarta tuh buang sampah di tempatnya. Apa harus kayak ini, lalu lintas itu ada CCTV, terus kalau kita masuk ke jalur bus Transjakarta atau kita masuk ke ganjil genap dikirimin surat ke rumah karena ada data data nomor polisi mobil kita gitu. Apa sudah harus seperti itu atau menurut Anda ada cara lain sebenarnya untuk memutus? Untuk memutus tadi kita pakai instrumen pemerintah yang sudah ada ya. Tadi Pak Asep cerita, ini kan tugas Dinas Lingkungan Hidup. Tadi dalam prakteknya Kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa memarahi wali kota, tidak bisa memarahi camat-camat lurah. Karena secara struktural ke atas gubernur. Ya. Jadi sistemnya yang kita balik, maka Pak Gubernur bertanggung jawab untuk menginstruksikan kepada wali kota, camat, lurah wilayahnya masing-masing, sebawahnya, bagaimana caranya setiap kelurahan, kecamatan, wali kota dan bupati, daerah kamu bersih sampah. Gitu. Lingkungan hidup sebagai pendamping, karena secara struktural dia tidak bisa melakukan intervensi. Sanksi langsung diberikan kepada kepala daerah, karena dia akan mengawasi langsung bupati, wali kota mana, lurah, camat mana yang tidak mengurusi sampah dengan serius. Itu akan jauh lebih berjalan. Secara matematis sebenarnya bisa diukur gitu ya. Aturan hukum yang tadi sudah dikerjakan itu kan tinggal diinstruksikan, tinggal dilaksanakan. Ada dasar hukumnya. Betul. Nah, cuman itu yang bisa, karena dengan begitu nanti masyarakat akan menilai, oh ternyata pemerintah kita serius loh. Kenapa Singapura itu tidak bisa bilang sembarangan? Karena kan mereka melihat sendiri bagaimana pemerintahnya serius memberikan sanksi. Nah, kalau unsur itu ditekankan, paling tidak ada perubahan secara perilaku pada masyarakat signifikan. Dia tidak akan main-main ya, karena dia tahu lurah, camat, wali kotanya juga tidak main-main, karena dia juga matanya bisa tertuju padanya. Betul, gitu ya. karena mereka akan dipecat setiap saat juga. Nah, gitu. Sistem itu yang harus dibangun. Mas Gofar, apa perlu pakai CCTV dan memastikan kemudian pakai face recognition gitu ya, terus harus dikirimin surat gitu, kamu buang sampah di daerah mana Senayan gitu, atau ada langkah lain menurut Anda? Sebetulnya ada contoh baik ya, ketika Prof. Henry tadi mention penegakan hukum di soal pengelolaan sampah itu relatif minim. Tapi 2 tahun ke belakang Walhi mengikuti dan memantau proses. Salah satunya di Kota Pekanbaru, tahun 2021 mantan kepala dinasnya ditetapkan sebagai tersangka karena buruknya tata kelola sampah. Dan setelahnya Walhi Riau bersama dengan LBH Pekanbaru melakukan gugatan bersama dengan masyarakat, karena ini gugatan citizen lawsuit untuk
mendorong munculnya kebijakan yang lebih spesifik, punya peraturan kepala daerah tentang pengurangan, punya Jaksrada karena Kota Pekanbaru belum memiliki kebijakan itu. Itu di satu Pekanbaru. presiden. Kalau di Jakarta? Nah, sementara di sekitar Jabodetabek belum lama ini juga ada penegakan hukum yang saya pikir patut ditiru oleh aparat penegakan hukum maupun pemerintah daerah yang lain. Ada TPA ilegal di Bekasi dan Tangerang Selatan yang individu atau pelakunya ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun ada catatan nih, kenapa prosesnya hanya berhenti di orang perorangan, tapi tidak melihat TPA ilegal ini tidak hanya melibatkan 1-2 orang, tapi harus dilihat siapa aktor intelektualnya, adakah badan usaha yang terlibat di dalam proses itu. Jadi kita pesimis terhadap law enforcement, iya, tetapi 2 tahun terakhir ada presiden soal penegakan hukum di pidana pengelolaan sampah. Untuk memastikan tadi berbagai peraturan perundangan setidaknya diketahui melalui sosialisasi. Kemudian diharapkan punya kesadaran gitu ya masyarakat. Itu bagaimana menurut? Masing-masing instrumen punya aparat penegak hukum yang berbeda ya. Kalau undang-undang pengelolaan sampah misalnya kepolisian. Nah, untuk perda pengelolaan sampah sebetulnya Satpol PP bisa berperan. Saya mau kasih contoh soal kewajiban pemakaian masker ya. Yang razia setiap hari ada hukuman sosial menyapu di jalan, push up dan lain sebagainya. Itu untuk individu dan ternyata karena prosesnya sangat berlangsung terus-menerus, ada sanksi sosial, ada pengenaan denda juga, itu efektif. Selain juga menyampaikan bahwa kewajiban pemakaian masker tidak hanya soal patuh tidak patuh, tapi punya implikasi terhadap kesehatan masyarakat. Jadi kalau kamu tidak patuh, itu tidak hanya membahayakan dirimu tapi orang lain. Nah, sampah sebetulnya juga, di sampah juga begitu untuk masyarakat. Nah, untuk pelaku usaha, mekanisme insentif dan disinsentif bisa diterapkan juga, tidak lantas ini voluntary, padahal sebetulnya ini mandatori, sesuatu yang wajib dilakukan dan dipatuhi. Di AMDAL kan kita juga memakai mekanisme yang sama ya. Perusahaan yang tidak menjalankan pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan, maka dikenakan sanksi untuk misalnya perbaikan atau kewajiban untuk pemulihan lingkungan. Nah, di pengelolaan sampah sebetulnya bisa meniru pengalaman pemerintah daerah untuk memaksa masyarakat dan juga pelaku usaha ya, untuk tutup jam sekian dan lain sebagainya. Toh PPKM berlaku gitu ya, dan ditaati gitu ya. Artinya behavior change, perubahan perilaku. Jadi habit, kebiasaan yang berlaku umum itu bisa didorong dengan cara terus-menerus yang ketat, tetapi dengan mekanisme sanksi yang juga masih masuk akal. Gitu. Mas Gofar melihat kondisi saat ini setidaknya di Jakarta menurut Anda, apakah penanganan sampah mulai dari hulu ke hilir itu harus sesama intensnya dengan penanganan COVID-19? Kalau memang Anda menggunakan perbandingan adalah masker. Kalau privilege saat ini ya, dan kondisi 7.400 sampai 8.000 ton. Ya, kalau privilege Provinsi Jakarta sebagai provinsi percontohan punya anggaran yang paling besar di antara daerah lain, kemudian infrastrukturnya sudah mapan, punya kelembagaan yang relatif lengkap, saya pikir model ketika ada kampanye untuk kewajiban penggunaan masker bisa direplikasi di soal pengelolaan sampah, saya pikir angka kepatuhan baik di level individu maupun pelaku usaha akan lebih tinggi dibandingkan dengan situasi yang sekarang. Pak Nirwono Yoga, kalau memang direplikasi tadi ya, penanganan COVID-19, kalau memang kita darurat sampah di Jakarta, harus dilakukan menurut Anda? Ya, kalau kita tadi berpikir sampai dengan 8.000 ton per hari harusnya sudah darurat sampah. Kalau itu yang dilakukan, tetapi yang tadi saya singgung, kalau itu hanya diserahkan kepada masyarakat, justru kita pesimis. Kalau dalam waktu singkat, taruhlah kita berani punya target berapa? Tahun 2030 dari 8.000 berkurang berapa misalnya, ya. Kita punya target seperti itu, maka ujung tombaknya ada di pemerintah. Ya. Pak Asep, secara matematis adakah target dari pemerintah daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat? Kita lihat 7.400 sampai 8.000, misalnya dalam 2023 deh, Mbak Fristian, kita jadi 6.000 secara bertahap turun ke bawah. Ada nggak target itu, Pak? Iya, kalau target itu memang kita ke jumlah RW-nya, Mbak. Jadi sejauh ini memang kita perlahan-lahan. Jadi pertama memang kalau secara nominal sekian ribu menjadi sekian ribu itu kita belum ada, tapi larinya adalah bagaimana kita melakukan edukasi kembali, kemudian kita mewajibkan
secara bertahap masing-masing RW hingga akhirnya 100% RW di Jakarta bisa pilah Oke, sampah. berarti kalau saya berharap sebagai warga Jakarta, saya berharap dalam waktu dekat berkurang tuh yang masuk ke Bantar Gebang, masih jauh Pak? Kalau masih jauh, sekali lagi meningkatkan habit kebiasaan masyarakat itu kan saya sepakat dengan Mas Gofur gitu kan, bagaimana individu itu meningkatkan kesadarannya. Jadi misalkan tadi kita bagi warga masyarakat yang tidak pilah sampah maka kena sanksi. Itu kan bisa kita terapkan Mbak. Jadi misalnya sanksinya mungkin kena dendakah, kena sanksi sosial jatuhnya ya dari Pak Lurah mungkin ke Pak RW-nya, Pak RW ke Pak RT-nya gitu kan Mbak. Jadi itu bisa bisa diterapkan. Kalau memang itu bisa diterapkan, jadi bagi masyarakat yang tidak pilah sampah maka Pak Lurahnya bisa mengenakan denda kepada warganya. Itu kan itu juga 25.000 ibu-ibu pasti. jadi masyarakat akan kembali berpikir bahwa memang udah saatnya saya pilah sampah. Oke, Prof Henry, kalau tadi saya coba untuk mengambil karena kita punya pembanding dan saat ini kita tengah semua tahu gitu ya. Jadi untuk mereplikasi pola penanganan COVID-19. Kalau memang Jakarta ya Prof ya sudah darurat sampah, menurut Prof ini sudah urgent untuk kita juga mereplikasi pola penanganan COVID-19 untuk konteksnya sampah di Jakarta. Sama yang kedua tadi ya, sekali lagi saya mau Prof untuk meng-highlight soal tataran implementasi hukum gitu, berbagai peraturan sudah ada. Tapi penanganannya gimana nih Prof? Ya, Jakarta itu darurat sebetulnya kan. Kalau misalnya Bantar Gebang tahun 2003 tutup kan, ini kan sudah diperpanjang, walaupun ada program bagaimana memperlama ya di DKI, tetapi Jakarta sudah darurat. Jadi harusnya ya nggak telat sih, sudah mulai itu pengurangan sampah di hulu itu. Nah, dan saya lihat memang DLH paling tidak itu bekerja sendiri. Salah satu sumber sampah itu di pasar. Saya lihat dinas pasar tuh nggak ikut-ikut tentang penanganan sampah, ya. Jadi ya itu kan tugasnya dinas lingkungan hidup. Padahal masing-masing dinas, jadi jangan berbicara di corporate deh, di internal pemerintah daerah kadang-kadang itu tidak mau melakukan. Jadi pengurangan sampah di pasar, bagaimana pasar itu bisa bersih. Salah satu contoh kebersihan kota itu bisa dilihat di pasar. Ada TPS, ada sampah yang menumpuk di sana. Karena memang seolah-olah DLH itu bekerja sendiri. Ini hampir semua di kota-kota lain di Indonesia begitu. Nah itu bagaimana kita meningkatkan itu, termasuk di samping yang perusahaan, warga dan sebagainya. Di internal saja kok ya nggak jalan itu ya. Saya kira itu. Oke, berarti Forum Christian nih masih kurang tepat nih. Benar ya, dengan menghadirkannya hanya Pak Asep ya dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, salah juga ya Pak Mas Gofur ya. Jadi harus ada korporasi gitu ya. Dinas-dinas lain ternyata dinas apa tadi Pak yang menangani untuk pasar? PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya gitu. Banyak sekali yang harus dihadirkan di forum ini sebenarnya kalau bicara mengenai sampah di DKI Jakarta. Tapi harapannya Pak Asep, Pak Nirwono Yoga, Mas Gofur dan juga Mas Gofar, kemudian Prof Henry, perbincangan kita malam ini bisa tadi setidaknya menimbulkan kesadaran pada kami semua. Kami jadi tahu ada pergub dan berbagai peraturan ke atas gitu ya, berlaku secara nasional dan butuh kontribusi dari siapapun ya Pak ya, dari siapapun yang tinggal di Jakarta dan juga wilayah lain untuk bisa mengurangi sampah. Jangan sampai Bantar Gebang makin tinggi Pak pegunungannya. Jadi bahkan saking tingginya tuh semua gunung-gunung yang lain sudah tumbuh rumput-rumput Pak Nirwono Yoga gitu ya. Itu yang kami harapkan. Pak, mungkin bisa sampaikan kepada warga Jakarta karena berada di wilayah administratif Bapak untuk kami siapapun ya, korporasi juga ada di warga Jakarta, mungkin Bapak bisa sampaikan untuk bisa sadar. Iya, betul Mbak Frisian, bahwa kunci dari permasalahan sampah adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pilah sampah dari rumah. Itu kalau sampah sudah terpilah tadi Prof Henry secara baik antara organik sama anorganik saja, maka kami ngelolanya juga lebih enak. Yang organik bisa kami jadikan kompos, BSF dan sebagainya. Organik bisa kami olah menjadi bawa ke industri daur ulang atau bisa kami olah lebih lanjut. Itu lebih enak buat pengelolaan sampah ke jenjang seterusnya. Tapi kalau sampah itu masih tercampur seperti itu saat makin ini, menyulitkan ya. Iya, itu akan mau menyulitkan. Ada TPS, ada Dipo, ada FSA, ada ITF, sampai ke Bantar Gebang tetap sulit. Karena tadi ya di penelusuran saya di Bantar Gebang karena memang di pembangkit listrik tenaga sampah dan juga kompos itu masih belum berbanding lurus atau seimbang dengan
sampah yang sampah yang masuk masuk ke gitu. Itu jadi Bantar 400 sampai Gebang. 200 sampai 8.000 yang bisa dikelola hanya 100 sampai 200 ton Iya, gitu ya. betul. Untuk masing-masing di PLTSA maupun di bagian pengolahan kompos, Pak. Semoga kita semakin sadar untuk menjaga lingkungan kita, setidaknya untuk memilah dan memilih sampah dari rumah kita. Semoga kita harapkan ini mengurangi beban di setiap tahapan dari hulu ke hilir, ya hulu, tengah dan hilir pengelolaan sampah. Pak Asep terima kasih, Pak Niko juga terima kasih, Mas Gofar terima kasih, Prof terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Bandung melalui Zoom. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa TVRI yang menyaksikan Forum Christian malam ini. Terima kasih, saya Christian Grich, sampai jumpa.